Kalau meriksa anggota sendiri yang jabatannya lebih bawah dan itu mengganggu daripada kinerja organisasi sendiri, mungkin garang, berani. Nah, yang persoalan ini memeriksa pejabat, dan pejabat itu pada lingkaran satu atau ring satu pejabat tinggi di instansi sendiri dilakukan oleh anak buah. Ini kan anak buah yang melakukan. Kita percaya bukan Pak Jaksa Agung yang akan meriksa ini. Persoalannya pasti ada beban psikologis. Terlebih lagi. Kita buka gestur dengan pertanyaan mendasar. Mampukah hukum tegak lurus ketika yang disidik adalah penyidik itu sendiri? Kasus yang menyeret mantan Jampitsus ini membuka kembali kotak Pandora istilah lama, jeruk makan jeruk. Publik bertanya-tanya, apakah pelimpahan perkara atau penanganan secara internal di lingkungan kejaksaan ini murni demi penegakan hukum atau justru strategi untuk meredam kegaduhan? Kita ke Pak Saud terlebih dahulu sebagai mantan pimpinan KPK. Seberapa besar sih potensi distorsi ataupun juga intervensi sebuah lembaga penegak hukum ketika memeriksa jenderal atau pejabat tingginya sendiri, Pak Saud? Yang paling sulit itu kan kalau kita melihat negeri kita ini kan, jangan tersinggung kalau saya ngomong, kan memang satu kelas sama Nepal kan. Nepal yang pimpinnya kemarin di Nepalin itu kan, angka indeks persepsi korupsi kita kan 34. Nepal 34. Angka indeks persepsi korupsi 34 itu menunjukkan kepada kita, sebenarnya kita nggak perlu terkejut dengan 74 kilo. Sebelumnya ada 54 kilo juga kan kaitannya dengan hakim kan. Nanti kita tinggal nunggu aja, nanti ada yang 100 kilo, 80 kilo. Kalau cara kita menangani pemberantasan korupsi seperti ini, terlebih yang menyangkut penegak hukum. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjalankan penindakan dengan baik? Nah, ini mungkin persoalannya. Artinya, Korps Polri sudah menunjukkan kinerja mereka, KPI mereka. Walaupun nanti itu akan ada aja perdebatan, kasusnya udah lama karena pembunuhan sekarang, ya kita juga bisa mengatakan daripada enggak gitu. Ya, jadi artinya bagaimana 3 penegak hukum ini, KPK, Polri, dan kemudian Kejaksaan bisa menunjukkan kepada dunia, jangan lupa angka 34 itu datang dari dunia di luar sana yang menilai Indonesia serius nggak sih memberantas korupsi. Nah, angka itu kan datang dari perilaku petugas kita semuanya, perilaku KPK, perilaku kepolisian, perilaku kejaksaan, dan terus yang 3 penegak hukum yang diharap untuk bisa mengangkat indeks persepsi korupsi ini. Nah, sekali lagi soal interference, pengaruh mempengaruhi, sandera menyandera, itu di mana-mana itu sangat common, itu perilaku manusia gitu. Di Amerika sendiri juga ada gitu, FBI berantem sama FBI berantem sama CIA, itu biasa gitu. Tapi mereka menjadi lebih pasti ketika hukum itu dilakukan dengan transparan, dilakukan dengan akuntabel, nggak punya konflik kepentingan gitu. Jadi kalau CIA ditangkap sama FBI, bukan orang CIA rame-rame datangi markas FBI, nggak ada itu. Berarti konsep independensi penyidikan dalam hal ini realistis nggak? Ya, akhirnya kan menimbulkan kecurigaan ketika di negara yang saya bilang indeks persepsi korupsi 34 itu segala sesuatu bisa terjadi. Kita nggak kebayang, Mbak, itu di rumahnya dia loh, 74 kilo itu. Nggak kebayang sama kita awalnya, walaupun kita nggak terkejut gitu. Tapi nggak kebayang jumlahnya dan kasusnya kan. Jadi artinya kalau bagaimana kemudian ini bisa diselesaikan dengan baik, kemudian pada bagian lain dari awal kita sudah dikasih sinyal bahwa KPK harus melihat 2 penegak hukum lainnya itu dengan yang disebut koordinasi supervisi dan memonitor semua apa yang mereka lakukan, itu kan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab KPK dalam hal ini. Untuk kemudian bisa melihat ini, bahwa hukum dilakukan dengan seprudent mungkin, sehati-hati mungkin gitu, Mbak. Oke. Pak Susno sebagai mantan Kabareskrim juga sering ya menghadapi situasi serupa, memeriksa anggota sendiri. Jujur saja Pak, dari aspek psikologis seorang penyidik ketika harus memeriksa senior atau sejawatnya itu seperti apa sih? Kalau meriksa anggota sendiri yang jabatannya
lebih bawah dan itu mengganggu daripada kinerja organisasi sendiri, mungkin garang, berani. Nah, yang persoalan ini memeriksa pejabat, dan pejabat itu pada lingkaran satu atau ring satu pejabat tinggi di instansi sendiri dilakukan oleh anak buah. Ini kan anak buah yang melakukan. Kita percaya bukan Pak Jaksa Agung yang akan meriksa ini. Persoalannya pasti ada beban psikologis. Terlebih lagi kalau pernah menjadi bawahan langsung. Terlebih lagi kalau dia ikut menangani perkara pokok yang disangkakan. Yang berpeluang untuk menjadi perkara korupsi di atas korupsi. Nah, jelas ada masalah. Tapi desakan daripada masyarakat ini bahwa ketidakpercayaan itu sudah masuk kepada kejaksaan. Ketidakpercayaan bahwa jeruk makan jeruk, bahwa akan dieliminasi hanya terbatas kepada 2. Kepercayaan bahwa tidak mungkin akan ada tersangka lain dari unsur kejaksaan, bahwa tidak mungkin ada tersangka lain dari kasus pokok korupsi tata niaga batubara, korupsi asuransi, korupsi Krakatau Steel akan diangkat. Itu sudah ketidakpercayaan ini. Nah, semoga ketidakpercayaan ini dijawab oleh jajaran Kejaksaan Agung bahwa mereka ini kesempatan dan peluang terbaik untuk menaikkan reputasi dia bahwa semua itu akan ditepis. Siapapun yang di dalam makan dilibas, yang katakan jeruk makan jeruk itu tidak ada dan sebagainya. Dan ini katanya apa yang dikatakan Pak Saud tadi, kita pada indeks 34 sama dengan Nepal, kesempatan yang terbaik di mata dunia internasional bahwa Indonesia berani menyikat koruptor-koruptor, pelaku penegak hukum, karena angkanya tinggi loh. Menangkap hakim, menangkap penyidik, menangkap orang misalnya di KPK sendiri yang terlibat tindak pidana tanpa pandang bulu, itu akan mendongkrak. Beda dengan menangkap misalnya kepala daerah. Baik. Pak Susno, dalam kasus ex Jampitsus ini kita sempat mendengar adanya tarik ulur informasi, begitu ya. Mengapa institusi penegak hukum di Indonesia ini justru cenderung seperti seakan-akan seolah defensif dan menutup rapat informasi internalnya sih jika anggotanya tersandung kasus? Apakah demi menjaga kehormatan korps atau seperti apa? Kalau dulu ya semua kayak tentara itu ada jiwa korsa, jiwa korps kan, menutupi gitu kan. Tapi ini udah nggak zamannya. Kalau mereka paham ya, makin dibuka kasus itu di situ, ini akan meningkatkan citra dia, meningkatkan citra, tapi diungkap dengan bagus ya, jangan kriminalisasi, jangan politisasi. Misalnya kita contoh nyata yang sudah ada, kasus Jampitsus FA terlibat, publik sudah sebodoh-bodohnya publik sudah ketahui tidak mungkin dia sendiri di dalam unsur kejaksaan itu ya. Betul. Tidak mungkin dia sendiri. Nah, ini kalau kejaksaan mengungkap ini bahwa yang terlibat itu ini untuk ke sampingnya, ini untuk ke bawahnya. Nama kejaksaan bukan hancur. Orang makin percaya dengan kejaksaan dan reputasi kejaksaan begini. Apalagi misalnya teka-teki lain, apakah ini misalnya hanya satu institusi kejaksaan saja, atau ini melibatkan institusi lain atau oknum petinggi institusi lain? Karena apa? Publik sudah menduga-duga ada apa sejak awal dia dijaga. Dari mana yang menjaga ini? Ada apa pada saat dia di Polda Metro Jaya ada datang serombongan orang? Apakah rombongan orang ini ada yang merintah, ataukah rombongan orang ini atasannya ada kepentingan? Ya diungkap semua aja. Pak Saud, secara regulasi kapan sebenarnya KPK bisa mengambil alih kasusnya? Jika memang mungkin ya publik sudah menunggu, jangan terlalu lama begitu, kapan harusnya KPK bisa bergerak? Ya kalau mereka berkali-kali Pak Susno mengingatkan kita di media yang saya lihat nih, saya nonton dia juga tiap hari juga. Pak Susno ada terus emang. Di antaranya yang beliau sebutkan. Kita saling tonton. Di antaranya yang paling beliau sering sebutkan itu kan
Ini laporannya udah lama, dilaporkan ke 3 institusi, dilaporkan ke KPK, ke Polri, ke Kejaksaan dan seterusnya. Artinya kalau 3-3-nya itu bekerja dari awal atau mereka koordinasi, karena memang ada komitmen 3 institusi ini, kalau yang satu udah nangani, yang lain nggak boleh ngambil. Ya koordinasi lah. Ketika kemudian itu dilaporkan oleh si pelapor siapapun mereka kan sudah ngelapor tembusannya ke sini, tembusannya ini kan ada tembusan tuh. Dari tembusan itu kan bisa kita lihat mereka koordinasi. Oke, bro yang nangani ya. Bisa nggak okupasi kalau ada kejadian gini. Oke. Apapun komitmen mereka sekarang ditangani oleh kepolisian. Oke, kemudian itu jalan. Nah, ketika kemudian terjadi konflik kayak kemarin itu, kalau dia menyimpan pula datanya bagus, pengumpulan dan pengelolaan datanya bagus, mereka sudah mulai cepat sebenarnya waktu malam itu diundang. Dia harus kirim sinyal kepada kita semua. Dia kan disebutnya hadir di konferensi pers, tapi dia nggak muncul gitu kan. Dia itu saya maksudkan KPK. Karena by law, menurut Undang-Undang pasal 10 A itu, yang kemudian ditegaskan di situ, berwenang. Ya kan berwenang kan. Nah sekarang Mbak punya wewenang. Terus kemudian Mbak nggak menggunakan wewenang itu, kejam nggak itu kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya ini kata-katanya berwenang loh Mbak. Mbak berwenang mengambil alih satu. Tadi Pak Suno udah bilang potensi konfliknya tinggi. Terus kemudian kasusnya cukup lama, udah cukup lama, memenuhi syarat kan, dilakukan penegak hukum. Terus potensi campur tangan penegak eksekutif lagi satu yudikatif. Dia udah memenuhi syarat sebenarnya untuk kemudian itu diambil alih. Oke, nggak ada soal ewu pakewu lah, ya kan? Kan sistem itu nggak boleh ewu pakewu, sistem itu kan ada urutannya. Ya artinya mereka lihat, walaupun ada SPDP online yang bisa dipantau oleh KPK, tapi SPDP online itu kan sama dengan robot aja, kita nggak proaktif. Ini kondisi sekarang kita harus proaktif, Mbak. Gitu. Jadi kalau menurut Anda, ini sudah waktunya untuk diambil atau belum? Ya dari awal sebenarnya sudah diambil, dan pasti kepercayaan naik. Naik. Iya. Karena mencegah terjadinya konflik kepentingan. Iya, betul.